eksistensi dari Al-Imam Muhammadul Baqir alaihissalam ini adalah mukjizat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa? Karena Rasul sebelumnya sudah menyampaikan kabar gembira melalui Jabir bahwasanya kelak akan keluar dari sulbiku seorang anak yabkurul ilma bakran. Jadi seorang anak yang benar-benar membawa ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Nama anak tersebut adalah Muhammad bin Ali Al-Baqir. Dan itu kemudian menjadi sebuah kenyataan. Prediksi itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu saya katakan bahwasanya wujud atau eksistensi daripada Al-Imam Muhammadul Baqir itu adalah mukjizat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ingin membawakan potongan daripada riwayat berkenaan dengan prediksi Rasulullah akan munculnya seorang anak dari sulbinya yang bernama Muhammadul Baqir. Qala li, Jabir mengatakan kepadaku, kata Al-Imam Muhammadul Baqir, inna Rasulullah yukri'ukas salam. Rasulullah telah menyampaikan kepadamu salam. Fakultu wa ala Rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampaikan salamku juga kepada Ar-Rasul. Ya, jadi Al-Imam Muhammadul Baqir menyampaikan doa keselamatan juga untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kaifa dzalika ya Jabir? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Rasulullah bisa menyampaikan salam kepadaku? Karena masanya jauh. Jabir ini sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Rasulullah, yang bertemu semasa dengan Imam Ali, yang semasa dengan Imam Hasan, yang semasa dengan Imam Husain, dan kemudian juga semasa dengan Imam Ali Zainal Abidin, dan pada akhir-akhir hayatnya beliau semasa dengan Imam Muhammadul Baqir. Faqala kuntu ma'ahu dzata yaumin. Jabir mengatakan kepada Imam Muhammadul Baqir, pada suatu hari aku bersama dengan dia. Faqala li ya Jabir. Kemudian Rasul mengatakan kepadaku, wahai Jabir, la'allaka an tabqa hatta talqa rajulan min waladi yuqalu lahu Muhammad bin Ali bin Husain. Engkau wahai Jabir akan tetap hidup sehingga engkau berjumpa dengan anakku yang bernama Muhammad bin Ali bin Husain, yaitu Al-Imam Baqir. Yahibullahu lahun nur wal hikmah faqra'hu minni salam. Allah telah menganugerahkan kepadanya cahaya dan hikmah, sampaikan salamku kepadanya. Dari sini kita memahami bahwasanya wujud daripada Al-Imamul Baqir adalah mukjizat daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang anak yang diprediksi kelahirannya dan kemudian benar-benar terjadi. Kalau kita melihat nasabnya, nasab Al-Imam Muhammadul Baqir ini dari dua sisi semuanya bersambung kepada Rasul. Ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, ibunya Fatimah bin Hasan. Jadi silsilah zahabiyah. Mata rantainya mata rantai emas, mata rantainya mata rantai kesucian. Jangan dianggap sesuatu yang nonsen, yang tidak memiliki arti apapun. Faktor genetik, faktor keturunan itu punya peran besar. Selama ini mungkin kita memahami genetik itu biasanya diturunkan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisikal. Ketika orang tuanya putih, anaknya biasanya lahir dengan kulit yang putih. Ketika orang tuanya tinggi, anaknya biasanya lahir dengan tubuh yang tinggi.
Ketika orang tuanya mengidap penyakit tertentu, biasanya penyakit tertentu anaknya lebih berpotensi untuk terjangkit penyakit itu. Sebenarnya tidak. Genetika atau keturunan itu juga mempengaruhi kriteria ayah kepada anaknya. Biasanya orang tua yang dermawan, anaknya juga dermawan. Biasanya orang tua yang berani, anaknya juga pemberani. Oleh karena itu jangan heran ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditinggal oleh Sayyidah Fatimah, kemudian dia mencari istri. Dia datang ke saudaranya yang benar-benar memahami ilmu nasab. Dia minta untuk dicarikan seorang perempuan yang ayahnya yang dari keturunan, yang dari genetika pemberani. Kemudian Aqil mengatakan, faqala lahu, mengatakan kepada Imam Ali, tazawwaj binta Hizam al-Kilabiyah, fa innahu laisa fil Arab asja' min abaiha. Karena Imam Ali kenapa mencari wanita dari keturunan pemberani? Diharapkan anak yang dilahirkan anak-anak yang pemberani, yang kelak bisa membantu Imam Husain di Karbala. Sapa bintu Hizam al-Kilabiyah, yaitu Ummul Banin. Kata saudaranya Aqil, kalau kamu ingin mencari dari keluarga pemberani, nikahilah bintu Hizam al-Kilabiyah, karena tidak ada dari bangsa Arab yang aba-abanya lebih berani dari keluarga tersebut. Dan kita lihat Al-Imam Muhammadul Baqir genetiknya sempurna, keturunannya sempurna. Dari sisi aba bersambung kepada Imam Husain dan tentunya bersambung kepada Sayyidah Fatimah, Imam Ali dan Rasulullah. Begitu juga dari sisi ibu bersambung kepada Imam Hasan, pada Imam Ali, Sayyidah Fatimah dan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya dari Imam Ahlul Bait yang dari dua sisi ya bersambung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika kita berbicara berkaitan dengan Imam Muhammadul Baqir ini, kita selalu berbicara tentang ilmu. Karena kalau kita lihat di kitab-kitab Syiah, kitab-kitab Ahlul Bait dipenuhi dengan ilmu-ilmu Imam Muhammadul Baqir. Dengan riwayat-riwayat dan hadis-hadis dari Imam Muhammadul Baqir. Melebihi dari imam-imam yang lainnya, kecuali mungkin Imam Ja'far Shadiq. Apa yang menyebabkan? Padahal mereka dari cahaya yang sama, dari sumber yang sama. Apa yang membedakan? Sehingga kitab-kitab Ahlul Bait lebih didominasi diantaranya oleh Al-Imam Muhammadul Baqir. Karena faktor situasi dan kondisi yang berbeda. Situasi dan kondisi Imam Muhammadul Baqir yang berbeda dibandingkan dengan imam-imam yang lainnya. Sehingga beliau lebih memiliki ruang untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada manusia pada umumnya. Faktor pertama, karena di masanya beliau dimulai pencatatan hadis dan menyebarkan hadis dengan kemanapun, tidak ada penekanan dari pihak rezim di saat itu. Padahal sebelumnya, sebelum era Umar bin Abdul Aziz, dilarang orang mencatat hadis, dilarang orang menyebarluaskan hadis. Ada penekanan yang luar biasa, sehingga boleh jadi orang yang melakukan pelanggaran di saat itu maka akan diberikan sanksi, akan diberikan hukuman. Tapi setelah era Umar bin Abdul Aziz, pelarangan pencatatan dan penyebarluasan hadis secara masif ditarik, dicabut, sehingga orang bebas mencatat, orang bebas menyebarluaskan hadis-hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Al-Imam Muhammadul Baqir hidup di masa semacam ini cukup lama.
Sehingga ruang beliau, kesempatan beliau untuk menyampaikan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar dibandingkan imam-imam yang lainnya. Faktor yang kedua, di era beliau, di masa beliau, rezim Umayyah sudah kondisinya lemah. Jika imam-imam yang sebelumnya selalu diteropong, selalu dikontrol dengan ketat, di era atau di masa Al-Imam Muhammadul Baqir, teropongan itu, kontrol itu semakin lemah. Sehingga Imam Muhammadul Baqir lebih luasa untuk menyampaikan ilmu-ilmu ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menyebabkan sehingga ada perbedaan. Begitu banyak ilmu-ilmu Imam Muhammadul Baqir yang tertulis, riwayat-riwayat dari beliau di kitab-kitab madhab Ahlul Bait. Karena dua faktor ini. Faktor pertama karena adanya mulai pencatatan ilmu-ilmu hadis. Dan yang kedua karena melemahnya rezim Bani Umayyah, sehingga kontrol kepada imam menjadi semakin lemah.